Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi, technical analysis, dan juga seputar cryptocurrency. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan thank you very much buat teman-teman yang udah support channel ini, karena finally kita mencapai 45.000 subscribers. Jadi 5,000 subscribers away from 50,000. Ya, dan akan selalu bertambah. Anyway, pada kesempatan kali ini tadi saya sempat melakukan voting teman-teman, karena ada dua koin sebenarnya yang masuk antisipasi. Salah satunya adalah Tor atau Rune Chain, maksudnya Tor Chain atau Rune, dan salah satunya adalah Dogecoin, karena kita ngelihat Dogecoin ini memasuki awal tahun atau 2022 itu kelihatannya bakal banyak digoreng sama si Elon Musk ya, mengingat di Maret itu kan katanya dia sempat mau ada peluncuran roket dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ya nggak ada salahnya sih kita cari tahu potensi bottom daripada Dogecoin dan juga potensi untuk penguatan dari Rune atau Torchain. But karena dari hasil votingnya sementara itu Doge Army atau Dogecoin yang akan kita bahas lebih dulu. So the next one kita akan bahas Rune atau Torchain, but after Bitcoin tentunya. Dan untuk Rune sendiri kenapa saya mau bahas, karena waktu lalu saya sempat ngecek ya kalau dia harusnya di akhir tahun ini ada event. Cuman dari salah satu viewers itu ada Bondan Satria Putra. I wanna say thank you very much in person buat Bondan, karena dia memberikan informasi bahwa Rune eventnya itu di cancel, nggak jadi tanggal 25, dan dikonfirmasi di grup Telegramnya, sekaligus di Coin Market Calendar juga udah dihapus. Jadi katanya diganti ke kuartal 1 2022. So alright ya, kita akan bahas anyway. Jadi kita akan cari tahu kira-kira kemanakah si Rune akan bergerak teman-teman. Alright, so pada kesempatan kali ini langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasan Dogecoin-nya. Jadi untuk Dogecoin sendiri teman-teman, kita sebelumnya sempat bahas ya, dia ada potensi naik 1000%. Sebetulnya sih saya sempat bilang juga 1000% itu kan berdasarkan historical movement sebelumnya, dan itu dari harga-harga yang cenderung kita bilang cukup murah. Dari waktu dia breakout di bulan Januari itu dia naik 1000%, dari 0,007 naik jadi 0,7. Nah, lalu dari 0,7 dia naik lagi 1000% teman-teman, sampai dari 0,007 dia naik lagi 1000% sampai 0,7. Nah, dari 0,7 naik ke $7 alias 1000%. Sebenarnya agak-agak mustahil teman-teman ya, dengan kondisi market cap yang seperti sekarang gitu loh. Makanya saya sampaikan sebenarnya dari dia breakout symmetrical triangle pattern, kalau dia bisa naik 2-3 kali lipat aja, itu merupakan investment yang menurut saya cukup bagus juga ya, atau menjadi sarana trading yang cukup bagus juga teman-teman. Cuma sayangnya pada saat dia breakout symmetrical triangle hari ini tidak didukung dengan komentar dan gorengan atau Twitter dari si Elon Musk. Jadi dia naiknya ngepas-ngepas aja teman-teman ya. Nah, breakout terakhir, waktu dia breakout dari symmetrical triangle sebenarnya sempat bagus teman-teman. Cuma sayangnya kita itu benar-benar terreject sama key resistance-nya dia nih, atau kisaran $0,35 pada saat itu. Dan sempat saya sampaikan juga sebenarnya waktu itu melalui grup advance. Sayangnya saya agak terlambat untuk update itu di YouTube. Jadi pada saat itu kita ngelihat memang ketika dia terbentuk semacam chart pattern atau candlestick pattern yang berpotensi membuat Dogecoin itu berbalik arah, kita putuskan untuk taking profit sebagian dan bahkan exit ketika si Dogecoin ini failed untuk mempertahankan si trendline yang terbentuk di sini teman-teman ya. Jadi kita ada exit dalam kondisi bisa dibilang ya profit yang sangat minim atau bahkan break even point gitu. Walaupun setengahnya kita profit lumayan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat posisi market si Dogecoin sendiri itu kira-kira potensinya gimana ya. Ini saya akan adjust sedikit teman-teman. Kalau kita lihat di sini dia berpotensi membentuk semacam falling wedge pattern, di mana trendline descending itu di bagian atas ya, tepat sekali di kisaran key resistance juga dari pergerakan sebelumnya. Dan untuk bagian bawahnya, kalau kita lihat di sini, ini kita akan slide sedikit ke bawah seperti ini, kita geser ya, dan kita kelihatannya berpotensi membentuk semacam falling wedge pattern teman-teman dari pergerakan terakhir, dimana pada bagian bawah saya akan tambahkan satu skenario lagi, yaitu key support yang berada pada kisaran harga $0,15 pada si Dogecoin. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu key support yang harus dipertahankan oleh si Dogecoin ini supaya dia nggak breakdown lagi dan akhirnya malah drop lebih signifikan sampai under $0,1. Dan tentunya
balik lagi teman-teman ya, Bitcoin juga pasti punya pengaruh terhadap pergerakan si Dogecoin ini ya, walaupun sesaat teman-teman. Oke, so dengan pergerakan saat ini kita ngelihat sebenarnya ada penguatan yang cukup signifikan terakhir karena digoreng oleh Twitternya si Elon Musk sekitar pekan lalu ya, dan naik kencang, habis itu turun kencang. Kenapa? Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, yaitu exponential moving average 21 yang berpotensi menjadi resistance-nya. Bahkan sebelumnya dia sempat ngetes exponential moving average 55 dan langsung terreject dari exponential moving average 55 itu, serta kembali bermain di bawah EMA 21. Dan hal ini ya tentunya kita bisa menjadikan exponential moving average 21 ini sebagai potensi resistance untuk si Dogecoin. Jadi kalau dia berhasil break dari sana di time frame daily terutama, harusnya akan memberikan impact yang cukup positif buat pergerakan Dogecoin atau bullish momentum si Dogecoin-nya. Alright, pada time frame daily kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Key support itu berada di $0,15 dan syarat untuk Dogecoin adalah wajib mempertahankan key support itu supaya setidaknya teman-teman bullish momentum masih bisa kembali lagi. Nah, kita akan breakdown dari time frame yang lebih kecil karena kita juga akan melihat pergerakan ini sebenarnya didasari oleh sebuah pattern yang dinamakan dengan descending channel ya. Kalau kalian tarik garisnya seperti ini adalah descending channel. Kita bisa lihat teman-teman sebelumnya price terreject atau terdecline beberapa kali pada kisaran area tersebut. Dan posisi saat ini sebenarnya teman-teman, seperti yang saya sering bahas di video-video YouTube saya atau di channel saya, kita ngelihat Dogecoin ini berada dalam pressure seller, bahkan yang terakhir signifikan, but at some point atau at some level atau lebih tepatnya di kisaran area $0,15 sama seperti yang kita bahas pada time frame daily, itu terdapat sebuah key support yang mempertahankan Dogecoin sehingga bergerak sideways, bahkan sempat rebound sebelum akhirnya dia terkoreksi lagi dan sekarang masih dalam posisi sideways teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan saat ini, di area tersebut itu kita bisa consider sebagai sebuah area yang biasanya saya namakan dengan area transition ya. Jadi kurang lebih di sini ada terdapat sebuah transition teman-teman. Nah, ini akan saya hilangkan kembali dan kita lihat teman-teman, posisi saat ini yang menjadi area pentingnya adalah di kisaran $0,15 ini ya. Ini menjadi area titik balik daripada si Dogecoin karena kita ngelihat dia benar-benar transisi terjadi di sini ya. Bayangin teman-teman, sebuah mobil melaju dengan kecepatan kencang, at some point tiba-tiba dia berhenti dan bergerak istilahnya datar seperti ini. Nah, ini kan artinya adalah pelemahan momentum teman-teman ya. Bayangin, pelemahan momentum yang sangat signifikan membuat sebuah market itu bergerak menjadi sideways. That's why saya ngelihat di sini sedikitnya nih teman-teman ada bumbu-bumbu untuk Dogecoin bisa terrebound kembali. Nah, terakhir tinggal kita solving problem di sini teman-teman. Jadi ini adalah area yang biasanya saya sampaikan atau perkenalkan ke teman-teman dengan area Big Fan Zone, di mana area ini sebelumnya berfungsi sebagai key support untuk si Dogecoin. Lalu at some condition kita ngelihat ada selling pressure yang masuk dari area ini menyebabkan Dogecoin akhirnya meng-create yang namanya lower low teman-teman ya. Jadi di sini adalah lower high-nya, lalu low-nya create yang namanya lower low. Jadi di sini ada lower high, lower low, dan at some point kita ngelihat malah ada higher high teman-teman. Nah, sebenarnya sih itu belum saya consider sebagai higher high kalau dia belum berhasil break dari resistance yang terdapat di kisaran area ini. Karena pada dasarnya ini adalah high terakhirnya dia teman-teman ya, atau area tertinggi terakhirnya dia. Nah, di area tersebut juga itu saya biasa kenalkan ke teman-teman dengan istilah Big Fan Zone, terutama sellers, karena area inilah yang menginisiasi untuk sebuah teman-teman, bukan sebuah market. Untuk harga Dogecoin pada saat itu akhirnya berhasil create lower low. Jadi, karena di sini merupakan area ekstrim, itu biasanya menyebabkan memori yang akhirnya memicu untuk adanya selling pressure kembali terjadi pada level tersebut. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita ngelihat teman-teman yang pasti adalah terjadi pelemahan momentum terhadap sellersnya, dan at some point kita juga ngelihat bahwa si Dogecoin ini berpotensi membentuk semacam ascending channel. Jadi kalau misalkan demikian ini adalah ascending channel, the next thing yang harus dilakukan oleh si Dogecoin adalah make sure ke kita bahwa dia berhasil break dari trendline di kisaran $0,22 ini. Alright? Nah, untuk posisi saat ini teman-teman, kalau saya perhatikan ya, ini sebelumnya kita udah ngelihat dia berhasil break ya dari si
trendline ini ya, dan kita ngelihat dia slow but sure itu sedang membuild momentum. Dan kalau misalnya kita boleh tambahkan lagi, pada kisaran area ini juga itu terdapat sebuah chart pattern teman-teman. Biasanya teman-teman bilang ini istilahnya kayak inverse head and shoulders, lalu dia break dari neckline dan sekarang lagi berpotensi untuk menguat. Itu nggak salah, dia break dari falling wedge pattern itu juga sama-sama tidak salah teman-teman. Tapi pada intinya adalah si Dogecoin ini lagi berusaha membuild momentum untuk buyernya atau bullishnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat overall teman-teman, menurut saya Dogecoin ini punya potensi profit yang lumayan juga, karena risiko kita sekedar sampai di kisaran area $0,14. Meanwhile untuk potensi targetnya sekitar $2,1. Jadi memang kalau misalnya dia bahkan berhasil break dari $0,21, harusnya sih potensi profit kita bisa lebih tinggi lagi sampai ke resistance sebelumnya. Dan sementara teman-teman update atau seputar Dogecoin yang bisa saya berikan kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah potensi targetnya si Dogecoin, which is itu harusnya berada di $0,23, karena area tersebut merupakan potensi bagian atas dari si falling wedge pattern sekaligus Fibonacci golden ratio 0,618% dari highest point di sini menuju ke lowest point di sini teman-teman. Karena basically there is no higher high after this and there is no lower low after this. Jadi ini adalah area top kita dan di sini adalah area bottom kita. Oke. Nah, saya rasa teman-teman itu update yang bisa saya berikan seputaran Dogecoin. Saat ini kita perlu perhatikan apakah Dogecoin mampu breakout dari si exponential moving average 21. Dan kita melihat sudah ada proses transisi, artinya perlahan-lahan Dogecoin mulai membangun bullish momentum untuk membalik keadaan terhadap selling pressure yang diberikan oleh Dogecoin selama kurang lebih dari kapan ini teman-teman ya? Ya kurang lebih selama dari Oktober lah ya, dari setelah dia reject terhadap si trendline yang terakhir teman-teman. Jadi ada beberapa hal, dan untuk potensi target sendiri bagian atasnya itu berada di kisaran $0,23. So the choice is yours. Apakah ini worth it untuk dibeli atau ditransaksikan? Dan kembali lagi, keep doing your own research before you taking decision. Alright, once again, thank you very much for watching this video, and always thank you very much for teman-teman yang udah support channel ini. I think teman-teman kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya berikan atau saya bawakan, make sure kalian give your likes button, dan jangan lupa teman-teman untuk bergabung di grup Telegram kita, karena ada informasi-informasi yang biasanya kita bagikan hanya melalui grup Telegram. And I think teman-teman, that's it. Thank you very much for watching this video till the end. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a pleasant night. Have a nice rest. Cheers.